Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Ikhlas Badung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Semua khususan ila Abu Muhammad Maulana Taimin kan ada dari salasana. Semua sunillah Syamsul Arifin Syamsul Arifin wa bisas. Wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslakal yadaini wal rijlaini fi aniyati minha fahaka waqtafi. Kemudian basuhlah oleh kalian al-yadaini wal rijlaini, yaitu membasuh kedua tangan dan kedua kaki istrinya. Jadi kita seorang suami ya dianjurkan untuk membasuh kedua kaki dan kedua tangan istrinya. Fi aniyati, kemudian ditempatkan di wadah. Dibasuh dengan air kemudian ditempatkan di wadah. Fahaka waqtafi, maka lakukanlah dengan penuh keyakinan dan perhatikan. Warasyahu fi kulli raknin ja'a. Kemudian warasyahu, percikan. Jadi air itu yang sudah dibasuhkan ke kaki istrinya, ke tangan istrinya, ditaruh di sebuah wadah. Kemudian air itu dipercikkan. Fi kulli raknin ja'a. Fafada waqtil ba'si wad dara'. Jadi dipercikkan air itu di setiap pojok rumah. Jadi di setiap pojok rumah itu dipercikkan. Dipercikkan. Bahasa Madurnya ketesaki, keteskan. Supaya apa? Supaya di situ kalau kita mengerjakan hal yang demikian, maka fahfadha, maka akan terjaga dari bahaya dan kesulitan. Maka waktu itu, waktu yang beberapa berikutnya, maka kita akan terjaga dari bahaya dan kesulitan. Fa akhbara rahimahullahu annahu yatlubu minaz zawji aidan waqta ad-dukhuli qabla ay yada'a yadahu ala nasiyatiha ay yaghsila tarfal yadi urusati rijlaiha bima'in fi aniyati wa yusammallahu ta'ala wa yusalla ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yurushu bidalikal ma' arkanul baiti. Jadi sebelum kita meletakkan tangan kita, sebelum kita melakukan hubungan senggama dengan istri, sebelum meletakkan tangan kita di ubun-ubun istri kita, maka terlebih dahulu basuh dulu ujung jari yadi, ya, ujung jari tangan istri, dicuci. Urusah, ini biasanya urusah ini pengantin baru biasanya. Orijliha, dan kemudian kakinya, di ujung kakinya, bimain dengan air, fi aniyati, dan air itu
ditempatkan di bejana atau di tempat, ya. Kemudian wa yusammallahu, dan di situ menyebut nama Allah, misalnya dengan bismillahirrahmanirrahim, wa yusalli, ya, dan wa yusalli ala rasuli, dan bersolawat kepada baginda Nabi. Summa yarushu, kemudian menggibaskan, ya, memercikkan, bidalik, dengan tangan kita dipercikkan, alma, apa itu air, arkanal baiti, yaitu ke pojok-pojok rumah. Faqad warada an fa'ala dzalika yafal syarra wasyaitan. Kalau itu dilakukan, ya, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, maka akan terjaga dari kejelekan, ya, keburukan, dapat menghilangkan keburukan, kejelekan, dan juga gangguan syaitan, dari gangguan syaitan. Bifadlillahi ta'ala, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Waradaan Sayyidina Ali an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ali, bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda lahu kepada baginda Ali, idza dakhalat urusatu, ya, apabila masuk urusatu itu pengantin baru, baitika, ke dalam rumahmu, fakhla na'liha, maka bukalah, lepaskan sandalnya, wa ghusl, dan juga basuhlah rijliha, kakinya, kedua kakinya disuruh basuh, bil ma'i, dengan air, ya. Warasyabahu, dan juga percikan air tersebut dari hasil cucian kakinya, arkanal baiti, ke pojok-pojok rumah, yadkhulu baitika, maka akan masuk kepada rumahmu, sab'una nau'an, yaitu 70 macam, minal barakati warahmati, yaitu 70 macam berkah, 70 macam kebaikan, warahmah, dan rahmat atau kasih sayang. Jadi kalau kita ingin rumah kita mendapatkan 70 berkah, 70 rahmat, maka basuhlah kedua tangan istri kita, dan basuhlah kedua kaki istri kita, dan ditempatkan air itu, ditempatkan di suatu tempat, kemudian dipercikan ke pojok-pojok rumah. Insya Allah maka rumah kita akan mendapatkan 70 macam keberkahan, 70 macam kebaikan, dan 70 macam kasih sayang atau rahmat. Yang bagi lizauji lailatul dukhul, ya. Seyogianya bagi seorang suami pada malam akan melakukan dukhul, akan melakukan bersenggama, alla yada ahadan yakfa indal babi, maka jangan sampai membiarkan ada satu orang yang berada di dekat pintu. Jangan sampai ada satu orang pun di dekat pintu, la yusawwasha, sehingga membuat ketidaknyamanan kepada istri, atau membuat istri itu malu, takut, ragu karena ada seseorang yang ada di balik pintu. Wa yubasita, dan juga seorang suami itu harus bisa membisikkan, ya, urusata, kepada istrinya, bil kalamil husni, yaitu dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang mesra, mimma yaqtada, kemudian sehingga menimbulkan farha, menimbulkan istri itu senang, bernafsu, ya, menimbulkan syahwatnya, menimbulkan kemesraan ketika bersama suami. Jadi supaya hubungan bersenggama dengan istri itu nyaman, maka jangan sampai ada satu orang pun yang berada di balik pintu. Wa yalqahuma fi fammiha minat ta'ami wal halawati thalathi lukmin.
Dan juga memberikan, menyuapi makanan ya kepada istri, menyuapi makanan kepada istri, dan juga misalnya manisan ya, atau permen dengan 3 suapan. Dan juga di situ diajarkan atau dilakukan oleh seorang suami, jangan sampai memberikan makanan yang dapat menimbulkan kurangnya syahwat. Contoh misalnya seorang suami memberikan makanan pete atau jengkol atau hal-hal yang bau, hal-hal yang menimbulkan syahwat itu semakin turun sehingga istri kita bau misalnya, maka itulah yang akan menimbulkan syahwat itu hilang. Jangan sampai itu terjadi, karena itu akan dapat menghilangkan gairah ketika bersenggama atau berhubungan dengan istri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, teman-teman Ikhlas Badung dimanapun saja berada, agar kita mendapatkan 70 kebaikan, mendapatkan 70 kasih sayang di rumah kita, maka basuhlah tangan dan kaki istri kita, kemudian airnya dipercikan ke pojok rumah. Dan ada tambahan lagi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang bagi maka seyogianya bagi seorang laki-laki jangan sampai membiarkan ada orang di pintu rumahnya ya, sehingga terdengar rasa tidak nyaman, terdengar ketika berhubungan bersama suami istri itu. Dan kemudian yang juga diperhatikan, berilah suapan kemesraan kepada istri kita, disuap dengan makanan yang enak dimakan, yang menyebabkan bau mulut itu harum. Jangan sampai memberikan makanan kepada istri yang membuat syahwat semakin menurun, yaitu misalnya makan makanan yang bau aromanya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa trik atau beberapa tata cara bagaimana bersenggama dengan baik sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang yang luar biasa bersama pasangan kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.